Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Siang di desa Kairatu terasa lengang. Angin dari laut membawa bau asin yang menusuk, bercampur panas matahari yang membakar kulit. 3 pemuda duduk di depan warung kopi reot, memandangi jalan yang sepi. Mereka adalah Andri, Diki, dan Yusuf. Sudah berbulan-bulan mereka hidup tanpa pekerjaan tetap. Sesekali ada panggilan membantu memikul hasil kebun atau menjadi kuli bongkar muat, tapi lebih sering mereka hanya duduk tanpa arah. Andri merasakan beratnya tatapan orang-orang desa. Ibunya kerap mengomel, mengatakan dirinya hanya menjadi beban. Yusuf mendengar ejekan tetangga yang menyebutnya pemalas, sedangkan Diki sering dihina karena memilih tidak merantau seperti pemuda lain. Mereka bertiga menelan semua itu dengan pahit. Apa kita mau begini terus? Yusuf menggerutu sambil menendang batu kecil di bawah kakinya. Kalau ada kerjaannya sudah kita ambil, tapi kalau tidak ada mau bagaimana? Tidak mungkin kita ciptakan sendiri, jawab Diki malas, sambil menyalakan rokok kretek yang tipis. Andri diam. Di dalam kepalanya, suara ibunya kembali terngiang, lihat, anak orang sebelah sudah kirim uang dari kota. Kau apa? Cuma pulang bawa keringat tanpa hasil. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada panas matahari. Hari itu, setelah mereka bubar, Andri berjalan pulang melewati rumah tua milik Mbah Jamali. Lelaki sepuh itu dikenal sebagai orang taat, sering memimpin doa di acara desa. Ketika Andri lewat, suara serak memanggilnya. Andri, bantu Mbah sebentar. Paralon di belakang bocor, airnya tumpah semua. Andri mendekat. Ia menunduk memberi salam, lalu menurun. Tubuhnya basah karena percikan air saat memperbaiki sambungan pipa yang retak. Keringat bercampur dengan cipratan membuat bajunya menempel ketat di kulit. Ada rasa tidak nyaman, tapi ia bertahan. Ketika selesai, Mbah Jamali tersenyum samar, lalu mengajaknya duduk di teras. Terima kasih, Nak. Kau mau kopi dulu? Andri mengangguk. Secangkir kopi hitam hangat diletakkan di meja. Aroma pahitnya menusuk, namun ada sesuatu yang membuat tenggorokan Andri tercekat. Pandangan Mbah Jamali terasa terlalu lama menatapnya, seperti ada maksud lain yang tidak terucap. Kau sedang tidak kerja, kan? Tanya Mbah Jamali perlahan. Andri menghela napas. Iya, Mbah. Susah sekali cari kerja. Kalau ada yang mau terima, sudah pasti saya ambil. Mbah Jamali mengangguk pelan. Kalau begitu, Mbah punya tawaran. Kerja membantu pengobatan. Tidak berat, hanya menemani dan melayani beberapa kebutuhan. Bayarannya tidak sedikit. Andri menelan ludah. Kata, melayani, membuat pikirannya melayang. Ia tidak tahu apa yang dimaksud, tapi cara Mbah Jamali menyebutnya terdengar berbeda. Ada getar halus di nada suaranya, seolah bukan sekadar pekerjaan biasa. Pengobatan bagaimana, Mbah? Saya ini tidak tahu apa-apa soal obat. Kau tidak perlu tahu. Yang penting kau bersih, belum menikah, dan bisa menjaga mulut. Sisanya biar Mbah yang atur. Hening menelan percakapan. Angin sore berembus, membawa bau tanah panas yang bercampur aroma kopi. Andri merasa jantungnya berdegup kencang. Antara syukur karena ada kesempatan, dan rasa takut karena syarat yang tidak jelas. Mbah, kenapa harus saya? Masih banyak pemuda lain di sini. Tidak semua cocok, Nak. Kau, Diki, dan Yusuf, kalian bertiga bisa Mbah percaya. Besok setelah Jumat, datanglah. Ajak temanmu. Ada yang harus kalian temui. Andri hampir menjawab, tapi lidahnya keluh. Pikirannya penuh pertanyaan, namun tatapan mata tua itu membuatnya urung membantah. Ada sesuatu yang dingin di balik keriput wajah Mbah Jamali, seperti menyimpan rahasia yang tidak boleh disentuh. Ia menghabiskan kopi dengan tangan sedikit gemetar.
Rasa pahitnya lebih kuat dari biasanya, seakan menyisakan bekas getir di lidah. Ketika ia berpamitan, Mbah Jamali menepuk pundaknya pelan. Sentuhan itu ringan, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. "Andri, ingat, ini kesempatan. Jangan disia-siakan. Tapi jangan juga dibicarakan sembarangan. Ada hal yang tidak semua orang mampu pahami." Andri hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Jalanan sore tampak lengang, tapi tubuhnya terasa berat. Bayangan tawaran misterius itu terus menempel di kepalanya. Ada rasa ingin segera bercerita pada Diki dan Yusuf, namun di sisi lain, ia takut apa yang baru saja didengar hanyalah jebakan. Saat malam tiba, Andri berbaring di tikar tipis. Nafasnya pendek-pendek, dadanya terasa penuh. Ia menutup mata, tapi bayangan wajah Mbah Jamali dengan senyum samar itu muncul lagi, bercampur dengan kata-kata, "belum menikah," dan "melayani." Kata-kata itu berputar-putar, membuat tubuhnya panas dingin. Di luar rumah, suara jangkrik bersahutan. Andri memejamkan mata lebih erat, mencoba tidur. Namun rasa bimbang menghantam batinnya, membuat malam itu panjang dan mencekam, seolah ada sesuatu yang belum selesai, menunggu untuk digali lebih jauh. Malam itu Andri masih gelisah. Bayangan senyum samar Mbah Jamali menempel di kepalanya. Kata-kata tentang pekerjaan, melayani, terus berputar, membuat tubuhnya terasa panas dingin. Ia tidak bisa menahan diri. Keesokan paginya, ia langsung mendatangi rumah Yusuf. Yusuf sedang duduk di beranda, wajahnya kusut, seperti menahan bosan yang menahun. Andri langsung menceritakan semua yang ia alami di rumah Mbah Jamali, dari memperbaiki paralon sampai tawaran kerja misterius. Yusuf mendengarkan dengan dahi berkerut, sesekali menggeleng. "Andri, kau yakin ini kerja? Kenapa harus tanya kau belum menikah atau tidak?" "Itu aneh sekali," ujar Yusuf dengan nada curiga. Andri menelan ludah, mencoba menahan rasa malu ketika harus mengulang kata-kata yang semalam membuat jantungnya berdetak cepat. "Aku juga bingung. Tapi Mbah bilang bayaran besar, dan tidak berat. Hanya melayani. Entah apa maksudnya." "Layanilah apa? Kita ini bukan pembantu rumah tangga, apalagi tukang pijat. Jangan-jangan ada permainan kotor. Aku tidak mau." Yusuf memalingkan wajah, nadanya tajam. Ketegangan itu makin berat saat Diki datang. Tubuhnya lebih tegap, rambut sedikit panjang, matanya berbinar penuh antusias. Ketika mendengar tawaran itu, ia malah tertawa pelan, seolah menemukan jackpot. "Bodoh kalau kita tolak. Berapa lama kita mau terus begini?" Mbah Jamali bukan orang sembarangan. Kalau beliau percaya, pasti ada alasannya. "Kau tahu sendiri, tidak ada yang berani macam-macam dengan beliau," kata Diki. Yusuf berdiri, menunjuk Diki dengan marah. "Kau hanya melihat uang. Apa kau tidak sadar ini bisa jebakan? Kita bisa dipermalukan, dijadikan bahan tertawaan. Lebih baik ditertawakan karena berani mencoba, daripada mati kelaparan seperti sekarang," balas Diki dengan nada menantang. Andri mencoba menengahi, namun perdebatan semakin panas. Yusuf menuduh Diki tamak, Diki balik menuduh Yusuf pengecut. Kata-kata kasar terlontar, membuat Andri hanya bisa menunduk dengan dada sesak. Ia merasa terjebak di tengah dua arus yang sama-sama menekan. Ketika sore menjelang, Andri kembali dipanggil ke rumah Mbah Jamali. Kali ini, Yusuf dan Diki ikut serta. Mereka bertiga duduk di ruang depan, sementara Mbah Jamali menatap dengan sorot mata tajam, senyumnya samar tapi menusuk. "Kalian bertiga, besok setelah Jumat, kalian harus ikut. Jangan banyak tanya. Di tempat tujuan, ada yang akan menerima kalian," ujar Mbah Jamali dengan suara berat. Diki cepat mengangguk, matanya berbinar seperti anak kecil melihat mainan baru. Yusuf gelisah, jari-jarinya mengetuk lutut tanpa sadar. Andri hanya menelan ludah, dadanya naik turun menahan perasaan campur aduk. "Mbah, boleh tahu kita akan kerja di mana?" tanya Yusuf, suaranya bergetar. "Tidak perlu tahu dulu. Yang jelas, kalian akan bertemu Bumila. Beliau penyembuh yang terhormat. Kalian hanya membantu, tidak lebih." Yusuf menggeleng cepat. "Kenapa harus merahasiakan? Kenapa kami tidak boleh bercerita pada orang lain?"
Tatapan Mbah Jamali berubah dingin. Kalau kalian bercerita, kalian akan membawa celaka. Ini bukan hal yang bisa dimengerti semua orang. Diamlah, lakukan saja. Hening menelan ruang itu. Hanya bunyi napas yang terdengar. Andri merasa tengkuknya dingin. Kata, celaka, menggantung di udara, membuat tubuhnya merinding. Sebelum mereka pulang, Mbah Jamali memberikan selembar kertas kecil dengan tulisan tangan. Ini surat untuk Bu Mila. Jangan sampai hilang. Jangan dibuka, jangan diperlihatkan pada siapapun selain beliau. Andri menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Sentuhan jari keriput Mbah Jamali pada tangannya menimbulkan rasa aneh, seperti ada arus dingin menjalar dari kulit ke tulang. Diki menatap kertas itu penuh semangat, seolah sudah mencium bau uang. Yusuf justru melangkah mundur, wajahnya tegang. Malam itu mereka kembali berkumpul di rumah Yusuf. Lampu minyak redup, bayangan tubuh mereka menari di dinding. Andri meletakkan kertas itu di meja, tidak berani menyimpannya sendirian. Aku masih tidak yakin, kata Yusuf lirih. Hutan itu angker. Orang kampung sering bilang ada nenek Lori, roh gentayangan yang suka menyesatkan. Diki terkekeh, meneguk air kelapa di tangannya. Kau percaya dongeng murahan? Aku justru penasaran. Kalau benar angker, berarti ada sesuatu yang besar di dalamnya. Andri menatap mereka berdua. Dadanya sesak, tapi matanya tak bisa lepas dari kertas kecil di meja. Selembar kertas yang terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia pegang. Kalau kita mundur sekarang, tidak ada jalan lain. Aku tidak mau hidup begini terus, suara Diki mantap. Kalau kita ikut, kita bisa celaka, balas Yusuf, matanya merah menahan emosi. Andri hanya menunduk. Dalam hati ia tahu, pilihan apapun akan membawa luka. Namun, ia juga tidak bisa melupakan cara Mbah Jamali menatapnya, dingin tapi penuh keyakinan. Malam kian larut. Di luar, angin hutan seram bertiup kencang, menimbulkan suara berdesis di sela pepohonan. Andri merasakan dadanya semakin berat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram. Ia menutup mata sejenak, tapi bayangan wajah Mbah Jamali kembali muncul, samar, dengan senyum yang terlalu lama menempel di kepalanya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi saat membuka mata, kertas kecil itu masih ada di hadapannya, diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Perasaan bimbang dan takut bercampur dengan rasa penasaran, membuat tubuhnya panas dingin. Dan malam itu pun berakhir dengan 3 pemuda yang terjebak dalam satu keputusan, tanpa ada kepastian kemana jalan itu akan membawa mereka. Kertas kecil dari Mbah Jamali masih tersimpan di saku Andri, menempel pada dadanya sepanjang jalan. Setiap langkah yang ia ambil di jalan tanah membuat kertas itu terasa berat, seakan berdenyut mengikuti degup jantung. Yusuf dan Diki berjalan di sampingnya, masing-masing dengan wajah berbeda. Yusuf tegam, Diki penuh semangat, Andri sendiri dihantui rasa bimbang yang tidak mau hilang. Matahari di atas seram terasa garam. Panas menampar kulit, membuat keringat membasahi leher dan dada. Baju yang menempel pada tubuh Andri dan Diki basah, menonjolkan bentuk otot muda yang sebetulnya jarang digunakan bekerja. Yusuf mengeluh kelelahan, napasnya tersengal. Seberapa jauh lagi? Kita sudah jalan lama. Yusuf mengusap wajahnya, keringat mengalir di pelipis. Kalau mau cepat, berhenti saja. Jangan ikut kalau hanya bisa mengeluh, sahut Diki ketus, matanya menantang. Mulutmu gampang sekali bicara. Kalau kita tersesat, siapa yang tanggung jawab? Yusuf menahan marah, wajahnya merah oleh panas dan emosi. Andri menengahi dengan suara berat. Sudahlah, jangan ribut. Kita harus terus jalan. Mbah Jamali bilang alamatnya jelas, pasti ada yang bisa menunjukkan. Langkah mereka makin berat. Panas, lapar, dan rasa haus membuat suasana cepat memanas. Yusuf menyalahkan Andri karena menerima tawaran tanpa banyak tanya. Diki membela Andri, mengatakan kalau bukan dia, mereka tidak akan punya harapan. Kata-kata saling tuduh itu seperti cambuk yang membuat langkah mereka kian terseret. Ketika mereka hampir menyerah, deru mesin tua terdengar dari kejauhan. Sebuah truk kayu muncul di jalan berbatu. Sopir yang ramah menepi, menawarkan tumpangan. Dengan tubuh penuh peluh,
mereka naik ke bak belakang. Angin kencang yang menerpa wajah memberi sedikit lega, meski kelelahan masih menempel di tubuh. "Kemana kalian?" tanya sopir sambil menoleh sebentar. Andri menyerahkan secarik alamat dari Mbah Jamali. Sopir membaca, lalu wajahnya berubah. "Kalian yakin mau ke sini? Itu bukan jalan biasa. Hutan itu tidak semua orang bisa masuk." Yusuf menelan ludah, tangannya meremas lutut. "Kenapa, Pak? Ada apa dengan hutan itu?" Sopir hanya menggeleng, matanya menatap lurus ke depan. "Jangan bicara banyak. Nanti kalian tahu sendiri. Aku hanya bisa antar sampai simpang. Selebihnya kalian jalan kaki." Kata-kata itu menambah ketegangan. Yusuf langsung menuduh Andri menjerumuskan mereka. Diki balik membentak, mengatakan mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Andri diam, tapi dadanya sesak, seperti ada tali yang menjerat dari dalam. Truk berhenti di sebuah simpang tanah. Jalan setapak masuk ke arah hutan tampak gelap, meski matahari masih tinggi. Pohon-pohon besar menutup cahaya, menciptakan bayangan pekat. Warga sekitar yang mereka tanyai tampak enggan bicara. Seorang lelaki tua menunjuk jalan dengan wajah pucat, berbisik, "Kalau kalian nekat, jangan sembarangan bicara. Jangan tertawa, jangan mengejek. Di sana ada yang tidak suka diganggu." Yusuf langsung mundur setapak. "Aku tidak mau masuk. Ini gila." Orang tua itu jelas-jelas memperingatkan. "Kau mau pulang dengan tangan kosong? Dasar penakut." Diki maju, tubuhnya tegap menantang. Andri berdiri di antara mereka. "Kalau kita pulang sekarang, kita jadi bahan ejekan. Semua orang sudah tahu kita kesini. Kita tidak bisa mundur." Keputusan itu membuat Yusuf menghela napas panjang. Dengan enggan, ia mengikuti langkah Andri dan Diki masuk ke jalan setapak yang lembab dan gelap. Hutan menyambut mereka dengan suara-suara aneh. Burung malam berteriak, serangga berdengung, dedaunan bergetar meski angin tak terasa. Jalan makin sempit, akar-akar menjulur seperti ular, kadang menyentuh pergelangan kaki. Andri merasa seperti ada tatapan dari balik semak. Keringat di tubuhnya bukan lagi karena panas, melainkan dingin yang menusuk dari dalam kulit. Dengar itu? Yusuf berbisik lirih ketika suara lirih seperti tawa perempuan terdengar dari kejauhan. "Ah, mungkin burung," jawab Diki, meski suaranya tak sekuat biasanya. Andri berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun, hanya bayangan gelap yang terasa semakin mendekat. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, tubuhnya bergetar, seolah ada napas asing di tengkuknya. "Cepat jalan," katanya pelan, tapi tegas. Mereka melangkah lagi, tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti bisikan yang menyapu daun. Yusuf hampir berlari, menempel pada Andri. Diki menahan, menggenggam lengannya. "Tenang. Jangan tunjukkan takutmu," bisiknya. Namun tubuh mereka jelas-jelas gemetar. Nafas tersengal, dada naik turun, baju basah menempel pada kulit, menonjolkan bentuk tubuh muda yang tegang oleh rasa takut. Kelelahan, panas, dan ketegangan membuat napas mereka terdengar berat, seperti desahan yang sulit dikendalikan. Sensasi itu menambah campuran aneh antara takut dan panas, membuat dada mereka bergemuruh. Setelah lama berjalan, mereka berhenti di sebuah titik di mana hutan terasa lebih pekat. Bayangan pohon menutup seluruh cahaya, udara dingin menusuk kulit, membuat mereka merapat satu sama lain. "Aku rasa ada yang mengikuti," kata Andri lirih, matanya menyapu sekeliling. Yusuf menahan tangis, tubuhnya gemetar hebat. "Aku tidak tahan lagi. Aku ingin pulang." Diki menggertakkan gigi. "Kita sudah sejauh ini. Kalau mundur, kita jadi bahan tertawaan. Kau mau dianggap pengecut seumur hidup." Andri menatap Yusuf dengan mata berat. Dalam hati ia pun takut, tapi ia tahu mundur bukan pilihan. Mereka bertiga berdiri diam sejenak, hanya mendengar detak jantung masing-masing. Di antara hening itu, suara lirih kembali terdengar, kali ini dekat sekali, seolah berbisik tepat di telinga mereka. Andri meremas kertas di saku, tubuhnya panas dingin. Nafasnya semakin berat, dada berdegup cepat, dan perasaan bimbang menelan seluruh pikirannya. Ia tahu mereka sudah tidak bisa lagi mundur.
Suasana hutan yang gelap masih menempel di dada mereka ketika akhirnya cahaya samar muncul di kejauhan. Di ujung jalan setapak berdiri sebuah rumah kayu besar, sepi dan teduh, seakan menunggu kedatangan mereka sejak lama. Nafas ketiga pemuda itu berat, pakaian mereka basah oleh keringat, melekat erat di kulit, menonjolkan garis tubuh muda yang tegang karena lelah bercampur takut. Andri melangkah paling depan, ragu namun tak berani mundur. Yusuf berjalan pelan, matanya liar memandang ke sekeliling. Diki justru tampak lebih berani, seolah rasa takut yang tadi sempat muncul kini berubah menjadi semangat. Ketika pintu rumah itu terbuka dengan bunyi berderit, seorang perempuan muncul, langkahnya anggun tapi sorot matanya dingin. Perempuan itu mengenalkan diri sebagai Bu Mila. Rambut hitam panjangnya terurai, kulitnya pucat, tubuhnya ramping dengan kain kebaya sederhana yang menempel tipis di bahu. Senyum tipisnya nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat dada mereka berdegup lebih keras. "Masuklah. Aku sudah menunggu kalian," suaranya tenang, namun menusuk seperti pisau. Mereka masuk, duduk di kursi kayu. Ruangan itu lengang, hanya diterangi lampu minyak yang redup, menyisakan bayangan di dinding. Aroma menyan samar mengisi udara, menempel di hidung hingga membuat kepala terasa berat. Bu Mila menatap mereka satu persatu, lalu bertanya dengan nada datar, "Kalian semua masih perjaka?" Ketiganya saling melirik. Andri menunduk, wajahnya panas. Yusuf menggenggam lutut, matanya berkedip cepat, jelas canggung. Diki justru tertawa kecil, berusaha menutupi rasa kikuk. "Ya, masih," jawab Diki lebih dulu, nada suaranya dibuat ringan. Andri dan Yusuf akhirnya mengangguk, meski wajah mereka memerah. Keheningan setelah jawaban itu membuat suasana makin janggal. Bu Mila mengangguk tipis, lalu berkata, "Bagus. Itu syarat utama. Tanpa itu, kalian tidak akan bisa membantu." "Bantu apa, Bu?" Andri memberanikan diri bertanya, meski suaranya parau. "Melayani. Pengobatan di sini tidak seperti pengobatan biasa. Kalian hanya perlu menuruti perintahku, menjaga kerahasiaan, dan ikhlas. Bayarannya akan lebih dari cukup," jawab Bu Mila singkat. Yusuf mengerutkan kening. "Melayani bagaimana? Kenapa harus rahasia?" Sorot mata Bu Mila menajam. "Karena tidak semua orang bisa menerima. Jika kalian takut, pulanglah. Jika berani, ikut aku ke dalam." Diki langsung berdiri. "Saya ikut, Bu. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Yusuf memegang lengannya. "Kau gila? Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini jelas-jelas aneh." Pertengkaran kecil terjadi. Diki menepis tangan Yusuf dengan kasar. Andri hanya terdiam, hatinya berdebar kencang, di satu sisi ingin mundur, tapi di sisi lain ada dorongan aneh untuk melihat lebih jauh. Bu Mila menatap mereka dengan senyum samar. "Aku tidak memaksa. Tapi sekali kalian masuk, jangan menyesal." Ia berbalik, melangkah perlahan menuju pintu lain di ruangan itu. Kain kebayanya bergoyang pelan, membentuk lekuk tubuh yang samar terlihat di bawah cahaya lampu. Andri dan Diki tanpa sadar menelan ludah. Ada daya tarik aneh pada sosok itu, membuat tubuh mereka panas dingin. Yusuf mendesah resah. "Andri, kita jangan ikut. Aku tidak suka ini." Andri menatap Yusuf, lalu menunduk. Tidak ada kata keluar, hanya rasa bimbang yang makin berat. Bu Mila membuka pintu itu. Aroma menyan semakin pekat keluar dari baliknya, bercampur wangi bunga yang menusuk. Ruangan di balik pintu tampak luas, hanya diterangi lilin-lilin kecil. Bayangan api menari di dinding, menciptakan kilatan samar yang membuat mata sulit fokus. "Masuklah," kata Bu Mila lembut namun tegas. Andri melangkah dengan kaki gemetar, diikuti Diki yang penuh antusias. Yusuf bertahan di ambang pintu, tapi tatapan dingin Bu Mila membuatnya tak kuasa menolak. Akhirnya ia ikut, meski wajahnya pucat. Ruangan itu berbeda. Lantainya dingin, udara berat menekan dada. Lilin-lilin kecil menyala di sudut, menciptakan suasana temaram yang menyeramkan sekaligus memikat. Di tengah ruangan, kain putih panjang terhampar, bergoyang perlahan seolah disentuh angin. Andri merasa kepalanya pening. Cahaya lilin membuat sosok Bu Mila tampak lebih samar,
lekuk tubuhnya terlihat jelas di balik kebaya tipis yang melekat karena keringat. Sensasi aneh menjalari tubuhnya, campuran antara takut dan dorongan yang sulit dijelaskan. "Duduklah. Diam, jangan banyak bicara," perintah Bumila. Mereka bertiga duduk di lantai dingin. Yusuf menggigil, Diki mengusap wajahnya dengan napas berat, Andri menunduk menatap lantai, tapi pikirannya kacau. Hening panjang menyelimuti, hanya terdengar bunyi lilin meletup kecil. Dalam keheningan itu, Andri merasa keringat dingin menetes dari pelipisnya. Nafasnya pendek, dadanya naik turun. Bayangan tubuh Bumila di balik cahaya lilin terus mengganggunya, membuat jantungnya berdegup keras. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, namun tubuhnya seolah tak mampu menolak. Dan di ruangan temaram itu, mereka bertiga hanya bisa saling pandang dengan tatapan tegang, seakan menunggu sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Suasana ruangan temaram yang hanya diterangi lilin membuat bayangan menari di dinding. Aroma menyan semakin pekat, bercampur wangi bunga yang menusuk hidung. Andri, Diki, dan Yusuf duduk kaku, dada mereka naik turun tidak teratur. Tatapan mereka terus mengikuti langkah Bumila yang bergerak pelan menuju pintu lain di sudut ruangan. Bumila mengetuk 3 kali. Bunyi pintu berderit pelan, lalu dari dalam muncul sosok perempuan berjubah hitam. Kerudung hitam menutupi seluruh wajahnya, hanya bahu putih mulus yang terlihat, kontras dengan kain gelap yang membalut tubuhnya. Bahu itu berkilat di bawah cahaya lilin, menggoda sekaligus menakutkan. Diki menelan ludah keras, matanya terpaku pada bahu yang terbuka. Yusuf buru-buru menunduk, menolak menatap, tubuhnya gemetar hebat. Andri hanya bisa memandang dengan perasaan bercampur, rasa takut mencekik, tapi ada dorongan aneh yang membuat darahnya berdesir. Bumila berdiri di samping perempuan berjubah itu, suaranya tegas namun lembut. "Inilah Nyoy. Kalian dipilih untuk melayaninya dengan tubuh. Jangan ragu. Jika ikhlas, kalian akan diberi balasan emas. Jika menolak, jangan salahkan aku bila hidup kalian hancur." "Ini gila," Yusuf mendesis lirih. "Kita dipermainkan." Diki justru tersenyum samar, matanya berbinar. "Kalau hanya ini, aku tidak keberatan. Apa susahnya?" Andri merasakan jantungnya berdegup kencang. Nafasnya sesak. Kata-kata Bumila menancap di kepalanya, bercampur dengan rasa panas yang tiba-tiba menjalar di seluruh tubuh. Ia tidak mampu mengeluarkan suara, lidahnya terasa keluh. Bumila menunjuk pintu lain yang terbuka sedikit, cahaya lilin dari dalam ruangan itu menyorot samar. "Kau duluan," katanya pada Diki. Dengan langkah percaya diri, Diki bangkit. Yusuf berusaha menahan lengannya. "Jangan, kita tidak tahu apa yang menunggu di dalam." Diki menepis kasar. "Diam saja. Aku tidak sebodoh itu. Kalau ini jalan keluar dari hidup sengsara, aku akan ambil." Andri hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Diki melangkah masuk ke kamar itu, pintu menutup di belakangnya. Hening merayap. Hanya suara Yusuf yang terengah, matanya menatap Andri dengan panik. "Kau lihat? Ini bukan kerja. Ini jebakan. Kita harus kabur sekarang juga," Yusuf berbisik dengan suara bergetar. Andri membuka mulut, tapi tak sempat menjawab. Pintu kamar berderit kembali. Diki keluar dengan wajah merah, napasnya berat, matanya berbinar aneh. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum samar sambil mengusap keringat di dahinya. Giliran Yusuf dipanggil. Ia menggeleng keras, mundur selangkah. "Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak akan masuk." Bumila menatap tajam, senyum samar di bibirnya lenyap. "Kalau kau menolak, kau tidak akan dapat apa-apa. Bahkan nyawamu bisa melayang. Pikirkan itu." Yusuf menggertakkan gigi, wajahnya pucat. Ia menoleh ke Andri, berharap ada keberanian. Namun tatapan Andri kosong, seperti kehilangan suara. Akhirnya, dengan tubuh gemetar, Yusuf dipaksa melangkah masuk, pintu kembali menutup. Andri duduk sendiri di ruang temaram itu bersama Diki. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Diki hanya diam, senyum samar masih menempel di wajahnya. Andri menatap pintu dengan jantung berdegup keras, rasa takut dan penasaran bercampur hingga membuat dadanya sesak.
Ketika Yusuf keluar, wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Ia tidak berkata apa-apa, hanya terhuyung lalu duduk lemas di lantai. Pintu terbuka lagi. Kini giliran Andri. Langkahnya gemetar, tubuhnya terasa berat seperti diseret. Ia masuk ke ruangan itu, pintu menutup dengan bunyi berat di belakangnya. Di dalam, cahaya lilin lebih redup, membuat ruangan tampak berputar. Sosok Nyai duduk di tikar, jubah hitamnya masih menutupi wajah. Tapi saat Andri mendekat, Nyai perlahan membuka kerudungnya sebagian. Wajah putih muda terpampang, cantik luar biasa, mata berkilau penuh pesona. Bahunya yang mulus semakin jelas, napasnya lembut, membuat dada Andri berdegup kencang. Tubuhnya kaku, tapi tatapan Nyai seperti menariknya. Ia mendekat, duduk di hadapan. Saat tangan dingin menyentuh lengannya, Andri hampir kehilangan kesadaran. Sensasi dingin menjalar, bercampur panas yang membuat darahnya berdesir. Nafasnya makin berat, dadanya naik turun cepat, seakan terjebak di antara nafsu dan ketakutan. Andri tidak tahu berapa lama di dalam kamar itu. Hanya suara napasnya sendiri yang ia dengar, bercampur dengan bisikan lembut Nyai yang tidak jelas maknanya. Ketika akhirnya ia keluar, wajahnya pucat, matanya kosong. Yusuf dan Diki menatapnya, tapi ia tidak mampu mengucapkan kata apapun. Ia mencoba mengingat wajah Nyai, namun yang muncul di kepalanya hanyalah bayangan menyeramkan, sosok hitam berbulu, wajah nenek tua dengan gigi rusak. Andri menutup mata, tubuhnya bergetar hebat. Nafasnya sesak, keringat dingin mengalir. Di ruang temaram itu, ia hanya bisa duduk terpaku, dikepung rasa takut dan bingung, seolah jiwanya baru saja disentuh sesuatu yang tak bisa ia pahami. Andri masih pucat ketika fajar menyingsing. Bayangan wajah Nyai yang berubah menjadi sosok hitam berbulu terus menghantui kepalanya. Tubuhnya dingin, jantungnya masih berdetak tidak beraturan. Yusuf duduk di sudut ruangan dengan mata kosong, sementara Diki justru tampak bersemangat, wajahnya memerah, senyum samar tidak lepas sejak malam tabu itu. Bu Mila masuk dengan langkah anggun, membawa 3 kantung kain putih. Suaranya tenang namun dingin, "Ini untuk kalian. Upah pertama. Jangan dibuka di sini, simpan baik-baik." Andri menerima kantung itu dengan tangan gemetar. Berat, isinya terasa padat. Diki langsung menggenggam kantungnya erat, seolah tak sabar. Yusuf menatap curiga, wajahnya penuh keraguan. "Ini apa? Jangan-jangan hanya batu?" Yusuf bersuara lirih. Diki menoleh tajam. "Kau masih ragu juga? Setelah semua yang terjadi semalam, masih belum percaya?" Yusuf menggeleng cepat. "Justru itu. Semalam jelas bukan hal biasa. Bagaimana aku bisa yakin ini benar-benar emas?" Andri hanya menunduk. Dadanya sesak. Bayangan tangan dingin Nyai di kulitnya membuat keringat dingin terus keluar. Ia ingin berkata, tapi lidahnya berat. Diki mendekat, suaranya setengah membentak. "Kalau kau takut, berikan kantungmu padaku. Aku yang akan buktikan." "Jangan sentuh." Yusuf memeluk kantung itu erat, wajahnya memerah. Bu Mila hanya tersenyum samar, lalu melangkah keluar tanpa menoleh. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, menyisakan 3 pemuda yang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Perjalanan pulang ke desa terasa berat. Yusuf berkali-kali menggerutu, Diki sibuk berhayal tentang apa saja yang bisa ia beli, sementara Andri diam dengan langkah gontai. Kantung di genggamannya terasa semakin berat, seolah menarik tenaganya sedikit demi sedikit. Malamnya, mereka bertiga sepakat membuka isi kantung. Bongkahan berwarna kuning keemasan berhamburan, bentuknya tidak beraturan, ada yang sebesar kelereng, ada yang pipih seperti serpihan. Diki langsung berseri-seri, matanya berbinar. "Ini emas, banyak sekali, kita kaya." Yusuf ragu, tangannya bergetar menyentuh bongkahan itu. "Kalau ini palsu? Kalau hanya logam murahan? Besok kita buktikan. Ke Ambon. Toko emas di sana bisa cek," sahut Diki mantap. Andri hanya duduk, menatap tumpukan itu dengan dada berdegup keras. Setiap kali melihat kilau kuning, kepalanya langsung diserbu bayangan wajah Nyai yang menempel di pikirannya. Senyum samar yang berubah jadi wajah nenek tua menyeramkan. Esoknya mereka ke Ambon,
membawa kantung masing-masing. Di toko emas, pemiliknya memeriksa dengan teliti, menggigit salah satu bongkahan, lalu menatap mereka dengan mata membesar. "Ini emas murni. Dari mana kalian dapat sebanyak ini?" Ketiganya saling pandang. Andri tercekat, Yusuf hampir menjawab, tapi Diki cepat menyelak, "Warisan keluarga." Pemilik toko hanya mengangguk, lalu menimbang. Hasilnya membuat ketiganya nyaris tak percaya. Nilainya jauh lebih besar daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Di luar toko, Yusuf masih gemetar. "Ini nyata, kita benar-benar kaya mendadak." Diki menepuk bahu mereka. "Lihat, aku bilang apa? Semua ini nyata. Kita tidak salah pilih." Andri hanya menarik napas berat. Rasa lega bercampur takut. Di dalam dirinya ada suara kecil yang berkata bahwa harga yang mereka bayar jauh lebih besar dari emas itu. Kepulangan mereka ke desa disambut tatapan heran warga. Dalam hitungan hari, mereka sudah membeli barang-barang mewah, motor baru, pakaian bagus. Warga mulai bergosip, bertanya-tanya. "Apa benar mereka kerja di kota?" "Kok cepat sekali berubah," bisik seorang tetangga. "Katanya jadi mandor di pabrik besar." "Wajar saja kalau gajinya tinggi," sahut yang lain. Ketiganya sepakat berbohong, menyebarkan kabar bahwa mereka diterima kerja di pabrik beras. Warga percaya, meski beberapa masih curiga. Namun di balik kebohongan itu, Andri semakin tenggelam dalam kegelisahan. Tubuhnya sering lemas, perutnya cepat lapar meski sudah makan banyak. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, tangan dingin Nyai meraba tubuhnya, bisikan samar memanggil namanya. Ia terbangun dengan keringat basah, jantungnya berdetak keras, napasnya tersengal. Sementara Diki tenggelam dalam kesenangan, Yusuf perlahan ikut terbawa. Mereka menikmati hasil emas, seakan lupa rasa takut. Andri justru semakin pucat, matanya cekung, tubuhnya melemah. Suatu malam, ketika mereka bertiga kembali duduk bersama, Yusuf berkata lirih, "Aku senang kita kaya, tapi ada yang tidak beres. Sejak semalam aku merasa seperti ada yang mengikuti." Diki menepis dengan tawa singkat. "Itu hanya perasaanmu. Jangan terlalu dipikirkan. Nikmati saja." Andri menunduk, jari-jarinya meremas lutut. Tubuhnya bergetar halus, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Kilau emas di meja terasa semakin menusuk mata. Andri menatapnya lama, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Dadanya sesak, jantungnya berdetak keras, seolah emas itu bukan berkah, melainkan jerat yang siap merenggut habis hidupnya. Kilau emas yang semula membuat mata berbinar kini justru terasa menusuk. Sudah berbulan-bulan mereka menjalani semua ini, dan perubahan pada tubuh masing-masing mulai tampak jelas. Andri semakin kurus meski makan berkali-kali dalam sehari. Setiap kali suapan masuk ke mulutnya, rasa lapar tidak pernah pergi. Nafasnya pendek, matanya cekung, tubuhnya sering gemetar. Diki tidak lebih baik. Kepalanya sering sakit berdenyut, terutama ketika malam tiba. Peluh dingin bercucuran di pelipisnya, membuat wajahnya pucat. Yusuf, yang awalnya terlihat sehat, mulai mudah marah. Suara kecil saja bisa membuatnya meledak, bahkan pada orang tuanya sendiri. Suatu malam mereka bertiga berkumpul di rumah Andri. Di meja kayu, emas hasil pemberian Bu Mila masih bertumpuk. Namun kini tidak lagi memberi rasa lega, melainkan beban. "Aku sudah tidak tahan," Andri membuka suara, nadanya lemah. "Aku makan banyak, tapi tubuhku tetap kurus. Perutku selalu kosong." Yusuf mendengus, suaranya keras. "Mungkin kau yang membawa sial. Sejak awal aku sudah bilang, ini bukan kerjaan biasa." Diki mengetuk meja dengan keras, menahan sakit kepalanya. "Jangan tuduh-tuduh. Kita semua dapat bagian yang sama. Kalau ada masalah, harusnya cari jalan keluar, bukan saling menyalahkan." Andri menatap keduanya, wajahnya pucat. "Aku mau pergi ke dukun. Mungkin dia bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Yusuf langsung menolak. "Tidak. Kalau kau ceritakan, rahasia kita terbongkar. Orang-orang akan tahu. Tapi kalau kita diam, kita bisa mati perlahan." Suara Andri bergetar, matanya memerah. Diki menatap mereka bergantian.
Kalau memang itu bisa memberi jawaban, biarkan saja. Aku tidak mau kehilangan semua emas ini tanpa tahu sebabnya. Akhirnya, hanya Andri yang benar-benar melangkah. Malam itu ia pergi menemui seorang dukun tua di ujung desa. Rumahnya sederhana, cahaya lampu minyak menerangi wajah keriput dukun itu. "Apa yang membuatmu datang?" tanya dukun itu, suaranya berat. Andri menceritakan tentang tubuhnya yang selalu lapar dan lemah, meski tanpa berani mengungkap detail tentang Bumila atau Nyai. Dukun itu hanya mengangguk, lalu mengambil segelas air putih. Ia membaca doa panjang, kemudian mengusapkannya ke kelopak mata Andri. "Pejamkan matamu. Lihat apa yang ada di sekelilingmu," bisiknya. Andri menurut. Saat kelopak matanya menutup, pandangannya berubah. Gelap ruangan berganti dengan sosok-sosok kecil yang duduk di belakangnya. Ada 6 anak, tubuh mereka mungil, tapi kepala mereka hilang. Hanya tubuh tanpa wajah, diam memandang ke arahnya meski tanpa mata. Andri terperanjat, tubuhnya gemetar hebat. Ia membuka mata dengan cepat, keringat mengucur deras. "Astaga, mereka mengikutiku." Dukun itu menatap dalam, wajahnya muram. "Mereka bukan anak biasa. Mereka jin yang terikat padamu. Dan jumlahnya bukan sedikit. Mereka yang membuat tubuhmu lemah, karena mereka menyerap tenagamu." Andri hampir tidak bisa bernapas. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dada berdegup kencang. Sensasi dingin menjalari kulit, seperti disentuh tangan tak terlihat. Ketika kembali, Andri langsung menceritakan pada Yusuf dan Diki. Wajahnya pucat, suaranya parau. "Aku melihat 6 anak kecil tanpa kepala, mereka mengikuti kita. Itu sebabnya kita sakit." Yusuf menertawakannya keras, meski tawanya terdengar getir. "Kau berhayal karena terlalu takut. Mana mungkin anak kecil tanpa kepala mengikuti kita?" "Jangan anggap remeh," Diki menimpali, nadanya setengah percaya. "Kalau memang benar, berarti semua ini bukan kebetulan." Pertengkaran pun pecah. Yusuf menuduh Andri berbohong untuk menakut-nakuti. Andri membela diri dengan suara bergetar, meyakinkan bahwa apa yang ia lihat nyata. Diki berdiri di tengah, kepalanya berdenyut hebat, suaranya keras. "Cukup. Kalau kita terus saling serang, kita benar-benar akan celaka." Namun kata-kata itu tidak meredakan. Mereka bertiga duduk dengan jarak, wajah tegam, mata penuh kecurigaan. Ikatan persahabatan yang dulu erat kini retak, diganti rasa takut dan saling tuduh. Andri memeluk tubuhnya sendiri, dingin menelusup ke tulang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan 6 anak kecil itu muncul kembali, duduk diam di sekitarnya, menatap tanpa mata, seolah menunggu sesuatu. Jantungnya berdegup kencang, napasnya berat, tubuhnya lemas. Malam itu ia tahu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada emas yang mereka genggam, sesuatu yang terus menggerogoti jiwa mereka pelan-pelan. Bayangan 6 anak kecil tanpa kepala masih menempel di benak Andri. Tubuhnya lemas, matanya cekung, perutnya terasa kosong meski ia sudah makan berkali-kali. Malam itu ia akhirnya bicara dengan suara serak, menatap Diki dan Yusuf yang duduk bersandar di dinding. "Aku tidak mau lanjut. Kita harus berhenti sekarang juga, sebelum mati perlahan," ucap Andri dengan nada tegas meski tubuhnya gemetar. Diki langsung bangkit, wajahnya merah oleh amarah. "Kau gila? Uang ini masih banyak bisa kita dapat. Kau mau kembali jadi pengangguran miskin?" Yusuf menatap tajam, suaranya tinggi. "Kau pengecut, Andri. Baru sakit sedikit sudah menyerah. Kalau tidak kuat, pergilah sendiri. Jangan tarik kami." Andri menelan ludah, dadanya sesak. "Ini bukan soal kuat atau lemah. Aku melihatnya sendiri. Ada 6 anak kecil tanpa kepala ikut dengan kita. Itu bukan main-main." Yusuf tertawa pendek, tawanya getir. "Omong kosong. Itu hanya hayalanmu. Diam, Yu." Diki membentak. "Biarpun aku tidak melihat, aku tahu ada yang aneh. Tapi aku tidak peduli. Selama emas masih ada, aku akan tetap jalan." Pertengkaran mereka pecah, suara saling tuduh memenuhi ruangan. Andri menahan air mata, tubuhnya panas dingin, lalu keluar tanpa kata.
Kakinya melangkah menuju rumah Mbah Jamali dengan dada berdegup keras. Rumah kayu itu gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil. Mbah Jamali duduk bersila, wajahnya tenang. Namun ketika Andri menyampaikan niatnya untuk berhenti, mata tua itu memandang dingin. "Kau mau lepas begitu saja? Tidak semudah itu, nak. Semua ada syaratnya," kata Mbah Jamali lirih. Andri menunduk, tubuhnya gemetar. "Aku tidak sanggup lagi. Tolong, Mbah, bebaskan aku." Pintu di belakang terbuka perlahan. Bu Mila muncul, langkahnya pelan, kain kebayanya tipis melekat di tubuhnya. Wajahnya pucat, matanya tajam, senyum samar menghias bibir. Yang mengejutkan, Mbah Jamali langsung menunduk hormat, bahkan mencium tangannya dengan penuh takzim. Andri terperangah, dadanya seakan ditusuk. "Kalau kau ingin bebas," suara Bu Mila terdengar lembut tapi menusuk, "kau harus cari pengganti. Seorang perjaka muda, belum menikah. Itu syaratnya. Kalau tidak, 6 anak itu akan terus bersamamu sampai habis tenagamu." Andri menutup mata, tubuhnya gemetar hebat. "Aku tidak bisa, aku tidak tega menjerumuskan orang lain." Bu Mila mendekat, aroma menyan dan wangi bunga menyeruak dari tubuhnya. Tangannya yang dingin menyentuh dagu Andri, mengangkat wajahnya. Sentuhan itu membuat darah Andri berdesir, campuran takut dan panas menjalari kulitnya. "Kau ingin bebas atau mati perlahan? Pilih," bisiknya lembut. Andri merinding, keringat dingin bercucuran. Tubuhnya bimbang antara nafsu aneh yang muncul dari sentuhan Bu Mila, dan rasa bersalah yang menusuk batin. Ia melangkah mundur, suaranya serak. Aku harus pikirkan." Bu Mila tersenyum samar. "Pikirkan cepat. Waktumu tidak panjang." Andri keluar dari rumah itu dengan langkah gontai, dadanya sesak. Malam terasa lebih gelap, suara serangga terdengar menekan. Sementara itu, Diki dan Yusuf tetap tinggal di jalannya. Mereka makin larut dalam ikatan dengan Nyai. Yusuf yang dulu paling menolak kini sering kembali ke rumah Bu Mila, matanya kosong setiap pulang. Diki semakin rakus, kepalanya sering sakit tapi mulutnya tidak berhenti bicara tentang emas. Ketiganya tidak lagi saling percaya. Persahabatan yang dulu erat kini retak, diganti dengan kecurigaan, amarah, dan pilihan berbeda. Andri duduk sendiri di ranjang, memeluk tubuh kurusnya yang dingin. Di telinganya, suara bisikan samar terdengar, entah dari mana. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Dadanya berat, jantungnya berdetak kencang, seolah malam itu menekan seluruh ruang hidupnya. Dan ia tahu, tidak ada lagi yang sama di antara mereka bertiga. Andri masih ingat tatapan Bu Mila malam itu, dingin dan tajam, menuntut keputusan cepat. Tubuhnya terlalu lemah untuk terus bertahan. Setiap hari perutnya lapar tanpa pernah kenyang, napasnya pendek, matanya cekung. Ia sadar waktunya hampir habis. Dan akhirnya ia menemukan Wisnu, seorang pemuda perjaka yang lugu, baru beranjak dewasa, yang tanpa curiga menerima ajakan bekerja. Hatinya berontak, nuraninya menolak keras. Setiap langkah menuju rumah Bu Mila membuat dadanya semakin berat. Namun tubuhnya tidak lagi kuat melawan. Ia hanya berjalan, mengikuti arus yang menjerat sejak awal. Malam itu, ritual pelepasan dilakukan. Andri dimandikan oleh Bu Mila dengan air jeruk purut bercampur bunga melati. Aroma tajam menusuk hidung, dingin cairan itu menyusup ke pori-porinya. Tubuhnya lalu dikubur di tanah hingga sebatas leher, hanya kepalanya yang terlihat. Udara malam menusuk, tanah lembab menekan tubuhnya. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap langit gelap yang sesekali berkilat. Lilin-lilin kecil diletakkan mengelilingi lubang kuburnya. Bu Mila duduk tak jauh, menggumamkan doa dengan suara rendah. Wisnu berdiri di sisi lain, wajahnya polos, tidak paham apa yang sedang terjadi. Suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan anak kecil lirih memanggil, "Bapak, Bapak." Andri terkejut, matanya membesar. Suara itu datang dari dalam tanah, dari segala arah. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang. "Bu, siapa yang menangis itu?" Suaranya pecah. Bu Mila tidak menjawab, hanya menutup mata, terus menggumamkan doa. Tangisan itu semakin keras,
seakan anak-anak kecil itu berdiri di sekelilingnya. Andri hampir gila, matanya berair, tubuhnya menggigil hebat. Ia merasa tangan kecil tanpa kepala menyentuh tubuhnya di dalam tanah, meraba, menarik tenaganya. Aku tidak sanggup. Aku mengkhianati Wisnu, jeritnya dalam hati. Tapi mulutnya keluh, hanya isak yang keluar. Ia merasa bersalah luar biasa, menjerumuskan seorang pemuda tak berdosa hanya demi kebebasan dirinya sendiri. Malam itu terasa abadi. Setiap detik seperti siksaan, tubuhnya sakit, batinnya terhimpit. Ia ingin mati saja, tapi suara tangisan anak kecil itu terus memanggil, "Bapak, Bapak," hingga membuat kepalanya hampir pecah. Ketika fajar menyingsing, tubuhnya digali dari tanah. Andri keluar dengan wajah pucat, bibir membiru, tubuh lemas tak berdaya. Nafasnya tersengal, tapi ada rasa ringan di dadanya. 6 anak kecil tanpa kepala itu perlahan lenyap dari pandangannya. Ia bebas, meski tubuhnya masih harus menanggung sisa sakit. Wisnu tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ia hanya diam, menunduk, menerima semua tanpa pertanyaan. Andri tidak sanggup menatapnya. Rasa bersalah menempel, menjadi beban yang tidak akan hilang seumur hidup. Hari-hari setelah itu, tubuh Andri masih lemah. Butuh waktu 2 tahun hingga perlahan pulih. Nafasnya mulai normal, tubuhnya kembali berisi. Namun setiap malam, ia masih sering terbangun, mendengar samar suara anak kecil memanggil, "Bapak." Sementara itu, Diki dan Yusuf memilih tetap bersama Bumila. Mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah ingin lepas. Hingga suatu hari, kabar beredar di desa, keduanya tidak pernah kembali. Hanya gosip yang tersisa, warga mengaku melihat 2 sosok pucat menyerupai mereka berjalan di hutan, dengan mata kosong, tubuh ringkih, seperti bayangan yang tidak lagi hidup sepenuhnya. Beberapa tahun kemudian, warga desa akhirnya berani mengusir Bumila. Rumah kayu besar itu dibakar, asapnya membubung ke langit seram. Mbah Jamali meninggal dalam usia tua, dimakamkan dengan hormat, meski sebagian warga berbisik tentang kesetiaannya pada Bumila. Namun kisah tentang Nyai di hutan seram tetap hidup. Orang-orang masih bercerita dengan wajah pucat, menekankan betapa mahal harga dari sebuah pesugihan. Epilog, Andri kini hidup sederhana, jauh dari gemerlap emas yang pernah ia genggam. Setiap kali melihat anak kecil di jalan, hatinya teriris. Bayangan 6 tubuh mungil tanpa kepala masih menghantuinya, suara, "Bapak," masih terngiang di telinga. Ia selamat, tapi dengan luka batin yang tidak pernah sembuh. Dan bagi orang-orang di Seram, nama Bumila dan Nyai tetap jadi bisikan yang menakutkan, pengingat bahwa ada harga yang tak pernah pantas dibayar demi kekayaan. Harga yang menjerat tubuh, merenggut jiwa, dan menyisakan penyesalan yang tak berujung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Setiap dukungan dari kalian adalah napas bagi channel kami untuk terus berbagi kisah-kisah horor yang menegangkan. Ingatlah, setiap cerita bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga pengingat bahwa hidup selalu menyimpan misteri yang tak terlihat. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, share, dan subscribe agar kita bisa terus bertemu di cerita berikutnya. Sampai jumpa, tetap waspada, dan jangan pernah meremehkan apa yang tidak bisa kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.